Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ya, Pak. selamat sore Pak Rid. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Eh, Karena kegiatan ini apa Lokakarya selesai? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kegiatan lokakarya sudah selesai. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Hafiz untuk meluangkan Ya. waktu. Di sini, Pak, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Organ Gamblang Ilir, itu ada kegiatan tugas yang namanya aksi nyata, di mana kami dituntut untuk mewawancara dengan kepala sekolah, artinya kepala saya sendiri dan pemimpin pembelajaran. Jadi ada dua, Pak. Bagaimana kepala sekolah dalam mengambil keputusan selama menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita santai aja, Pak, ya. Ya. Oke, Pak. Di sini, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu Bapak mengalami atau pernah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, Pak, yang berhubungan dengan tentang permasalahan-permasalahan baik itu dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira, Pak, bagaimana Bapak menemukan atau mengidentifikasi kasus-kasus itu bahwa itu adalah dilema etika ataupun bujukan moral itu, Pak? Oke, ya terima kasih Pak Rid. Ya, Pak. Saya ucapkan selamat sudah sampai tahap sudah hampir di penghujung ya. Iya, Pak. Penghujung waktu. Yang mudah-mudahan dapat sukses, dapat bergelar, dapat hasil yang terbaik. Amin, amin. Ya, sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran di dalam program sekolah penggerak, saya sangat mendukung tadi kemampuan sumber daya yang ada pada sekolah kita. Jadi untuk dilema etika ini merupakan sesuatu yang pola atau model yang paradigma dikategorikan ada beberapa hal secara umum itu sering kita dengar juga ada permasalahan dilema etika yang terjadi pada individu yang lawan kelompok, kemudian ada rasa keadilan melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan juga yang terakhir itu jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, inilah dia dilema etika yang pernah kita terapkan atau kita gunakan tergantung dari situasi bagaimana permasalahan itu muncul dan saat yang mana kita gunakan. Sebagai pemimpin pembelajaran harus paham situasi kondisi baik dari permasalahan internal, eksternal, ataupun yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan. Oke. Yang penting rasa ketika ada permasalahan itu, rasa keadilan harus kita munculkan dan juga kebenaran juga harus ikut mendampingi serta tidak ada yang merasa dirugikan. Dan itu selama ini yang kita pakai dan alhamdulillah di sekolah kita walaupun permasalahan bermacam-macam dengan keadaan yang berbeda dan kondisi yang berbeda, tetapi dengan dukungan dari sumber daya mulai dari wakil kepala sekolah, guru BK, dan tim guru serta kawan-kawan dan dukungan dari pihak masyarakat, komite, alhamdulillah permasalahan yang sering kita temui bisa kita selesaikan dengan baik. Oke. Jadi, Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambil keputusan, kira-kira langkah-langkah prosedur apa, Pak, yang kira-kira yang dilakukan selama ini dalam mengidentifikasi ataupun dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu, Pak? Bagaimana? Oke. Jadi melibatkan semua atau gimana itu, Pak? Oke, ya terima kasih Pak Aris. Iya, Pak. Selama ini di dalam pengambilan keputusan ya kita tetap melibatkan ataupun secara teoritis itu sering kita laksanakan. Ada beberapa hal yang biasa kita gunakan di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yang pasti apa yang menjadi titik permasalahan ataupun nilai-nilai yang apa yang sehingga muncul pertentangan. Kemudian di dalam situasi seperti ini kita lihat siapa saja yang terlibat
yang menentukan terlibat di dalam situasi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari akar permasalahan. Setelah dapat, baru kita lihat fakta-fakta yang terjadi pada saat itu. Nah, ini. Kemudian yang setelah data fakta kita dapat, siapa yang terlibat, kemudian nilai-nilai tantangan. Jadi ada pengujian juga. Nah, pengujian benar atau salah, tapi ini bukan menjadi suatu akhir dalam pengambilan keputusan pengujian benar atau salahnya, tapi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita dapat memunculkan akhirnya kembali ke dilema etika tadi, pengambilan yang berkeadilan vs melawan kebenaran. Kemudian yang berikutnya yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, serta beberapa prinsip, mungkin ada resolusi ataupun opsi. Kemudian yang terakhir yaitu kita melihat keputusan dan membuat keputusan yang setelah di dalam keputusan kita di dalam sekolah penggerak juga itu membiasakan setiap akhir kegiatan itu ada kegiatan refleksi. Nah, ini yang ada hal-hal yang baru yang akan kita akan budayakan, ya. Seperti setelah ada kegiatan harus ada kegiatan refleksi. Mungkin itu, Pak Aris. Jadi ada beberapa langkah proses, Pak ya. Artinya sebelum kita menentukan keputusan itu ada beberapa langkah, Pak ya. Terus Pak, kira-kira Pak, langkah apa Pak yang kira-kira yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan tadi Pak? Kira-kira langkah apa yang paling efektif? Jadi kayaknya lebih efektif dalam mengambil keputusan itu. Ya, langkah dalam mengambil keputusan ini tergantung dari situasi dan kondisi dari permasalahan yang kita hadapi. Yang paling tidak setiap ada keputusan kita jangan cuma satu yang kita harus mempunyai opsi-opsi ketika permasalahan itu kita selesaikan dengan opsi-opsi yang kita tentukan, minimal 2 opsi. Jadi kita perlu mencari opsi ataupun 2 opsi yang sudah ada, ataupun kita siapkan opsi yang memunculkan rasa intuisi sebagai seorang pemimpin pelajaran supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan rasa keadilan, dengan intuisi yang benar, dan tidak merugikan siapapun. Jadi permasalahannya bagaimana kita berkompromi dalam situasi ini dan harus kreatif. Karena permasalahan yang kita hadapi itu tidak sama dengan permasalahan yang sebelumnya. Ataupun hari ini belum tentu permasalahannya sama dengan permasalahan yang kita hadapi beberapa hari sebelumnya. Jadi intinya kreativitas di dalam mengambil keputusan, dan kita harus menyelesaikan masalah itu dengan investigasi opsi trilema. Ya, jadi jangan hanya menyiapkan satu opsi, ya. Tidak ada 2 tidak. Oke, artinya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan berdasarkan dari pengambilan keputusan itu, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak. Oke, kira-kira Pak, ketika Bapak mau menyelesaikan kegiatan ataupun melakukan penyelesaian permasalahan tersebut, Pak, kira-kira itu Bapak selesaikan dengan skala tertentu atau ada jadwal-jadwal tertentu, Pak? Atau gimana itu, Pak, dalam menyelesaikan masalahnya itu, Pak? Oke. Ya mungkin kita berbagi juga, Pak Aris, di dalam program sekolah penggerak. Iya. Di calon guru penggerak juga kita dibiasakan dengan target waktu. Ya. Jadi setiap permasalahan itu harus ada penyelesaian dengan waktu yang kita targetkan. Jadi perjanjian permasalahan mulai dari analisa sampai pengambilan keputusan itu harus ada waktu-waktu yang kita jadwalkan atau kita tentukan supaya membiasakan kita untuk memanage waktu kita. Kemudian ya, karena permasalahan itu sebagai pendidik kita istirahatnya itu ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan dan menghadapi permasalahan yang baru. Dan itu suatu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Mungkin itu ya. Oke, jadi artinya segala permasalahan itu ada jangka waktu dan diselesaikan secepat mungkin, Pak ya? Ya. Oke. Terus Pak, kira-kira Pak,
ada nggak faktor-faktor lain yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam mempermudah Pak masalah itu Pak? Faktor-faktor lain. Ya, yang mempermudah dalam Oh, menyelesaikan masalah itu. oh Apakah ya. apakah melibatkan seseorang atau butuh bantuan dari yang di mana itu Pak? Oke, ya. Di di saat ini di dalam praktek di kehidupan sekolah di sekolah kita ya, sebagai seorang ya pemimpin pembelajaran kita harus membiasakan ataupun memberikan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang ada di Oke. sekolah. Ketika permasalahan itu muncul berkaitan dengan pihak luar, ya mungkin kita, ya alhamdulillah, sebagai di SMA kita, saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Salah satu seperti Pak Aris, sebagai Wakil Siapa? dia sangat mendukung ketika permasalahan ataupun bukan baik itu yang positif, negatif, tindak lanjut dari Wakahumas ya sangat responnya sangat cepat, ya sangat bagus. Mulai dari respon, kemudian penyelesaian dan tindak lanjutnya sangat jelas. Nah itu salah satu yang mempermudah seorang pemimpin pembelajaran. Ya mungkin insya Allah nanti ketika Pak Aris menjadi seorang pemimpin pembelajaran, ya bisa mendapatkan teamwork yang bagus, yang baik, dan teamwork itu juga kita yang ciptakan, kita yang buat bagaimana supaya suasana, kondisi, kenyamanan, kawan-kawan bekerja, keamanan, ketertiban, dan keselarasan di dalam menjalankan program-program kerja yang ada di sekolah. Oke ya. Itu ya. Oke, amin amin amin. Jadi artinya Pak ya, dalam mengambil keputusan itu Bapak selalu melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah Iya, dalam kelancaran dari penyelesaian masalah tersebut Pak ya. Oke, betul. jadi Pak dari apa yang telah Bapak pelajari kira-kira Pak apa yang kita ambil kesimpulan kira-kira dalam mengambil ataupun dalam menganalisa permasalahan ataupun keputusan tersebut Pak? Ya, jadi kesimpulannya adalah kita harus di dalam pengambilan keputusan itu harus ada panduan yang jelas, kemudian mempunyai cara yang tidak kaku di dalam penerapannya, Oke oke Pak. dan kita harus terampil agar kita dapat semakin baik, semakin sering kita berlatih menggunakan atau menghadapi permasalahan dalam pengambilan keputusan, insya Allah kita akan menjadi seorang yang mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan mempunyai nilai-nilai kebenaran atau objektivitas di dalam keputusan tersebut. Oke. Dan insya Allah ya dengan niat yang baik, dengan tim yang baik, dengan kerjasama yang baik, insya Allah apa yang kita laksanakan, niat yang baik, insya Allah akan kita dapatkan hasil yang baik juga. Amin amin amin. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ulasannya yang sangat luar biasa. Dan saya juga sudah tahu dan saya sudah paham bagaimana juga Bapak dalam menyikapi setiap permasalahan, baik itu permasalahan dilema etika ataupun wujudkan moral yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di tempat saya bertugas di SMA 1 Matalampak. Terima kasih Pak Hafiz atas waktunya, sukses selalu. Assalamualaikum Amin. Sama-sama Pak warahmatullahi Hafiz. Semangat. wabarakatuh. Sukses ya. Ya, saya Pak Hafiz. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat menanti berbuka puasa. Siap Hafiz. Assalamualaikum. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Haris? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi saya Haris Harsyadi sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya dituntut untuk melaksanakan aksi nyata dalam pemenuhan demonstrasi kontekstual bagaimana mewawancari kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Ya, tentu Pak Ferry selama menjadi kepala sekolah pernah ataupun sering menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, di sini timbul pertanyaan, Pak. Nah, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut, Pak?
Baik, terima kasih Pak Haris. Sebenarnya saya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan, baik itu berupa informasi faktual dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Aris. Oh, jadi seperti itu Pak Yanas. Jadi Ya. selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang terjadi di sana, yaitu benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan itu Pak. Eh, Sebenarnya eh, eh, apa pertanyaannya tadi kurang lebih mengandung nilai kebaikan ya Pak Haris ya? Iya, betul Pak. Uh, Ya sebenarnya saya dalam membuat eh, sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan dituakan di sekolah. Misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah. Pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, meminta pendapat dan masukan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Itu Pak Haris. Oke, jadi adanya Bapak minta pendapat pada seseorang yang lebih tahu Pak ya, lebih Ya, kira-kira dituakan. lebih senior lah Eh, dan se- pengalamannya yang lebih Oke, lebih banyak. Kira-kira seperti itu Pak Haris. oke Pak. Nah terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam kegiatan pemecahan dilema tersebut Pak? Biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, bergantung permasalahannya berkenaan dengan apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Oh, Itu Pak Haris. jadi Ya, ada prosedur seperti itu Pak ya? ya benar. Oke Pak. Terus langkah-langkah apa saja ya Pak yang selama ini Bapak ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Sebenarnya sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang sedang bermasalah. Oke. Baik itu berupa guru dengan teman sejawat atau guru dengan orang tua siswa dan juga guru dengan siswa itu sendiri. Begitu Pak Aris. Oke, jadi artinya tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, Pak ya? Ya, benar. Kita kan Oke, tidak boleh, apalagi kita selaku pimpinan untuk menyakiti ataupun merugikan pihak-pihak yang lain. Kira-kira oke, seperti itu, Pak. oke. Terus Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak temukan dalam mengambil keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Sebenarnya tantangannya banyak sekali itu, Pak Aris. Sebenarnya tantangannya itu sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak Heeh. atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya Oke, dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas dan lain sebagainya, Pak Haris. oke, oke. Jadi seperti itu, Pak ya. Terus Ya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu dilema etika? Apakah ada Bapak langsung menyelesaikan menyelesaikan permasalahan tersebut atau memiliki jadwal, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa? Coba jelaskan, Pak. biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, bergantung permasalahannya berkenaan dengan apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya baru melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Oke.
Semacam itu Pak Haris kalau yang saya lakukan. Seperti itu Pak ya. Jadi dalam pemecahan masalah tersebut artinya ada beberapa informasi terlebih dahulu yang Bapak cari dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang terbaik Pak ya. Iya, benar. Oke. Karena saya tidak mau suatu keputusan setelah saya ambil ternyata keputusan itu salah gitu. Benar, Kan benar. akibatnya fatal bagi sekolah kan. Benar. Oke. Ya. Seperti itu. Terus Pak, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Ya sebenarnya kalau ditanya masalah faktor sih, terutama sih sebenarnya faktor keluarga yang harus mendukung Pak Haris. Gitu Pak ya. Dan juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral tersebut. Itu Pak Haris. Oke, artinya Pak ya, dalam kegiatan tersebut banyak sekali hal-hal ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran daripada pengambilan keputusan tersebut Pak ya. Ya, benar. Oke, Benar, Bapak. itu, Pak. Sangat luar biasa. Dan terus Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan pelajaran tadi, kira-kira Pak, apa sih pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Sebenarnya banyak Pak Haris ya pelajaran yang bisa dipetik atau didapat dari berbagai pengalaman, dari berbagai sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya. Terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah, seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi tidak hanya satu permasalahan saja, karena ketika kita masuk di dalam sekolah tersebut, artinya berbagai macam masalah yang ada di sekolah itu harus kita selesaikan. Kira-kira seperti itulah Pak. Oke. Jadi memang kita tidak hanya fokus di bidang-bidang pengajaran atau pembinaan, tapi juga bagaimana memutuskan suatu permasalahan yang ada di sekolah itu Pak ya? Ya, benar sekali. Karena ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, ya seluruh aktivitas, terutama yang berkaitan dengan masalah sekolah, kita harus mampu menyelesaikannya dengan paling tidak kita tidak menyakiti lah, atau paling tidak kita memberikan suatu motivasi supaya sekolah kita ini begini loh, harus begini, kira-kira seperti itulah Pak Arif dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oke. Artinya hasil daripada pengambilan keputusan tersebut sudah optimal, artinya tidak ada pihak yang dirugikan, Pak ya? Ya, karena keputusan itu ketika diambil ya harus dijalankan. Kadang ya percuma saja ketika keputusan diambil tidak dijalankan ya percuma kan kira-kira seperti itu. Iya, benar-benar Pak. Oke, baik Pak Ferry. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan juga pemaparan yang luar biasa. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.